Salam, perkenalkan nama saya Karisma Warubu, NIM 0802217, semester 4, dosen pengampu Ibu Erlina Warubu, MTH, bahan belajar yaitu Kristologi dan Soteriologi. Kita membahas tentang Kristologi. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Makna kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemeliharaan dan penyelamat dunia. Terkait dengan Kristologi ini, pembahasan memiliki landasan yang kuat berakar pada pemahaman bahwa ini berasal dari kata Yunani Christos atau Kristus dan Logos, yaitu ilmu tentang Kristus. Dapat dibicarakan tentang Kristus ini terkait dengan umat Kristen memahaminya dalam kehidupan sehari-hari, Yesus pada masa lampau atau pada masa kini, karena masih relevan dengan masalah-masalah di Kristologi dan ajaran Trintas tidak dapat dipisahkan satu terhadap yang lain, baik di dalam sejarah, sistematika, dan dogmatika. Selain itu, aspek penting lain yang menyertai pembicaraan ini adalah keselamatan atau soteriologi. Pembicaraan tentang Kristus adalah merupakan ajaran Kristen yang menyertai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristus memiliki arti yang sama dengan Mesias, yang artinya adalah yang diurapi. Mesias di dalam Perjanjian Lama, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, dan Zakaria, dinantikan oleh orang Israel untuk memulihkan bangsa Israel dari berbagai masalah. Markus 8 ayat 29. Demikian juga kata Marta dalam Injil Yohanes, engkaulah adalah perjanjian baru. Dapat kita lihat melalui beberapa pertanyaan tokoh-tokoh di dalam kitab Perjanjian Baru. Paulus, Yesus adalah Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Markus, Yesus adalah Mesias. Matius, Yesus adalah Musa baru pengajar hukum baru. Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus adalah juru selamat semua orang. 2-11. Pada abad kedua, Kristologi belum perlalu diperdebatkan, tetapi sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan ontologis tentang ketuhanan Yesus. Kristologi atau Logos. Logos ini terdapat dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-4. Bahwa fungsi Logos ada dua, yaitu kosmologis, yaitu sebagai pencipta, dan levelatoris, soteriologos, yang artinya penyelamat melalui pewahyuan. Mensi Kristologi. Kemanusiaan pada abad pertama dan kedua, para bangsa gereja dianggap lebih memikirkan hakikat keilahian Kristus. Pendamaian Kristus, Roma pasal 3 ayat 4-20, Efesus 2 ayat 8-9, berarti Kristus sebagai pendamaian antara Allah dengan manusia. Kristus sang pembebas, Yohanes pasal 1 ayat 10, adalah makna yang selalu hadir terkait dengan penyertaan yang ingin dientaskan oleh Kristus. Pembebasan kematian Kristus di kayu salib adalah wujud tindakan Allah untuk menebus dosa manusia terkait akibat dosa, yaitu maut, untuk menebus saya dan saudara di dalam penderitaan. Tujuan pendamaian supaya kita hidup seperti Yesus Kristus. Mengaku dengan mulut, mampu menyetujui, percaya dalam hati. Percaya yaitu harus mengaku bahwa hidup di dalam Tuhan. Tokoh Kristologi. Anselmus dari Canterbury. Anselmus adalah teologi dan filsuf yang hidup pada abad pertengahan. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Thomas Aquinas adalah tokoh
ikonoklastik yang terbesar pada abad pertengahan dari Italia, bahwa manusia tidak sempurna ketika sudah jatuh di dalam dosa dan diselamatkan Allah melalui rahmat adikodrat yang ditawarkan di gereja. Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1546. Martin Luther adalah seorang iman Katolik di Jerman pada era reformasi Protestan yang membawa pembaharuan sehingga gereja Lutheran terbentuk. Tokoh reformasi literal yaitu tentang penebusan dosa. Melatar belakangi Martin Luther yaitu ada dua: setiap orang tidak bebas dari Kristus dan melainkan bebas dalam Kristus. Yohanes Calvin pada tahun 1509 sampai 1564, Yohanes Calvin mengatakan cuman satu-satunya jalannya kepada Tuhan Yesus, tidak ada jalan yang lain. Karl Rahner pada tahun 1904 sampai 1984, Karl Rahner dilahirkan di keluarga Katolik Bavaria, Jerman Barat, terdidik dalam ketaatan pada tahun 1886 sampai 1986. Karl Barth adalah teologis Swiss pada era reformasi pada abad ke-20. Ia membawa pembaharuan yang besar dari teologi abad 19. Gustav von Gutierrez. Sekarang kita membahas soteriologi. Pengertian soteriologi secara singkat dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan. Ajaran karena keselamatan merupakan gabungan dari dua kata Yunani yaitu soteria dan kata logos, yakni firman, perkataan ajaran yang kemudian artinya menjadi ilmu, sedangkan logo soteria sejajar atau sama artinya dengan kata Ibrani dalam PL Yishak. Mana keselamatan menurut Perjanjian Lama yaitu Kejadian 3 ayat 15, Injil pertama melalui korban kebakaran, Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 31, oleh iman dipersembahkan karena iman dan dibangkitkan dan dikorbankan. Antara perjanjian baru sekitar 200 tahun jarak dalam PL 1000 tahun. Ibrani 11 ayat 11 mempercayai janji Allah. Mereka diselamatkan, ada hal yang lain yang mereka lakukan. Aspek iman, tahu, menyetujui, mempercayai, bergantung sepenuhnya. Efesus 2 alasan mempelajari soteriologi yaitu karena adanya perbedaan agama, karena adanya ajaran yang sesat. Terbelakang dan alasan keselamatan. Allah pencipta adalah Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Siapakah manusia? Manusia adalah makhluk yang dipenciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26. Salah satu sifat Allah yang ada di dalam diri manusia yaitu Allah adalah kasih, maka dalam diri manusia ada dorongan untuk mengasihi dan kebutuhan untuk dikasihi. Allah adalah Allah yang memiliki rasio, maka manusia memiliki rasio. Allah adalah suci, maka manusia memiliki hati nurani sehingga dapat membedakan yang baik dan yang jahat, yang suci dan yang tidak suci. Allah adalah Allah yang memiliki sifat keadilan, maka dalam diri manusia pun terdapat pengertian tentang hukum dan keadilan. Allah adalah kekal, maka dalam hati manusia ada sifat kekekalan. Allah adalah penyayang, maka dalam hati manusia ada kerinduan untuk disayangi, dan lain-lain. Masih banyak tentang sifat-sifat Allah. Istilah dosa dalam Perjanjian Lama. Hatta
yaitu dosa yang mengurangi standar Tuhan baik yang kelihatan atau tidak kelihatan. Afon yaitu kesalahan, suatu kesalahan yang kelihatan. Sedangkan pesha yaitu pelanggaran, inilah dosa dalam perjanjian baru. Adika yaitu hukum tentang orang bersalah. Tiga jenis sebagai akibat dosa adalah kematian fisik, adalah perpisahan antara tubuh dengan jiwa. Kematian rohani merupakan terpisahnya persekutuan jiwa dengan Allah. Kematian kekal adalah puncak dan kegenapan kematian rohani atau kematian kekal adalah terpisahnya oleh jiwa antara Tuhan. Demikian pemaparan materi tentang Kristologi dan soteriologi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.